mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja. Seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu selamanya kau tetap milikku. Terima kasih. Kita kedatangan bintang tamu yang cukup lagi rame sekarang. Wow, iya. Bintang tamu yang lagi viral di kalangan entertain. Maksudnya kan nyanyinya lagi Rame dia. Rame. Sudah dipinang sama apa? Simpatik ya, tahun ini mau gabung sama si Irwan. Ya kan nih, kedatangan bintang tamu luar biasa. Amin. Ada Nuril Ilma.
buka dengan satu buah lagu yang cukup spesial sekali, Mencintaimu dari Sangat miliknya galau ya. Krisdayanti Tapi dinyanyikan kembali oleh Malini. Ya, dan pastinya nanti kita bakal cari tahu kenapa Nun Ilma memutuskan untuk solo karir sekarang. Kan ya kan temanya menemukan jati diri di solo karir gitu loh. Kenapa? Kenapa gitu? Apakah ada sesuatu hal yang ingin dijelaskan di Dan sini? juga apakah bandnya yang membawa Nun biasanya itu masih ada? Nah, itu kita akan cari tahu setelah ini. Dan kemana-mana setelah ini Selaisya sama semuanya. Balik lagi di Selaisya dan tadi kita sudah menghujani Nun dengan berbagai macam pertanyaan yang wow sekali. Tapi kita akan tanya dulu kenapa dia memilih sekarang untuk berfokus nih solo karir Nun. Kenapa? Apakah ada yang melirik yang lebih baik? Ya karirnya. Karirnya maksudnya. Apa ya, kemarin tuh ada tawaran YouTube, bikin YouTube official, jadi atas namaku Nun Ilma. Jadi ada yang produserin, akhirnya aku coba coba bukan ngebesarin namaku ya, tapi lebih ke coba suasana baru, pengen Bentukan coba baru. bentukan relasi baru, Ya. bentukan baru, akhirnya bikin YouTube cover lah. Begitu. Dan itu genrenya apa Nun? Campur atau Genrenya lebih ke dangdut? pop sih. Aku bawain lagu Jawa tapi dibawain versi pop. Oh iya. Ya karena karakter vokal kan karakter halus gitu kan ya. ya maksudnya yang enggak karderdor gitu. Mungkin lebih ngena. Iya. Soft spoken kayak Kak Putu kan. Nah, Iya. perjalanan dari kita yang tahu kan waktu dulu 3 tahun yang lalu ya, kamu sama band tampil di acara kita gitu kan, terus tiba-tiba sekarang memutuskan untuk solo. Di samping itu, apakah memang ingin melebarkan sayap katakanlah biar dikenal, oh I'm a singer, bukan aku band lagi, tapi tetap band gitu loh. Tetap. Kenapa? Kok kayak mau Geisha? Ternyata pas dia solo karir kayak cemerlang. Oh ya. Amin. 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 Apakah seperti itu, Nun? Sebenarnya band tetap jalan, band tetap ada, cuma pengennya lebih ke orang-orang kenal aku tuh Nun Ilma gitu loh. Oke. Bukan atas nama band siapa gitu. Gak ada gonjang-ganjing kan berarti ya? Gak ada. Ada. Siapa yang bilang ada gonjang-ganjing? Ini yang kamu yang gitu ya. mungkin yang bilang kamu gonjang-ganjing itu YTTA. Yang tahu-tahu aja kayak Kalau gitu kan dia tuh pinginnya dikenalnya sebagai Nun as a singer, bukan Nun embel-embel band. Siapa gitu kan. Tapi kan bagaimanapun juga kamu pribadi kan besar dengan satu band itu, Breakustik itu. Apakah memang suatu saat nanti kalau katakanlah proyek kamu Nun Ilma itu tadi boom, kamu tetap akan membawa teman-teman Breakustik nih, atau ada teman-teman yang lain yang sudah membackup kamu gitu? Kalau ini karena dari awal proyeknya udah sama personil yang lain, karena yang cari personil kan tim produsernya, jadi bukan aku, jadi beda sih playernya beda. Berarti akhirnya Nun Ilma featuring Breakustik gitu. Tapi kalau lagi sama Breakustik tetap Breakustik ya, nggak ada featuring ya. Oh iya. Tetap band. Jadi jangan khawatir untuk mungkin teman-teman yang udah cocok pakai Breakustik, terus takut nih ntar Vokalnya bukan ada Nun. gitu. Masih. Tapi apa perbedaan Nun dari band sekarang solo karir? Maksudnya band kan tetap, tapi solo karir kan sekarang juga lagi menyeimbangkan. Apa sih perbedaannya yang kamu rasakan gitu? Perbedaannya berasa beda tanggung jawab ya, karena biasanya tim sekarang aku bawa namaku sendiri, takutnya orang-orang ekspektasinya gimana gitu. Bisa nggak nih Nun Ilma ini jalan, bisa nggak namanya naik, takutnya kan gitu. Tapi ya udah, namanya belajar hal baru ya. Tapi Belajar kamu hal punya baru. ini nggak sih kayak semacam ambisi bahwasanya oh dengan aku dulu yang band sekarang menjadi solo aku harus lebih up nih, atau ya wis lah dijalani aja apa adanya, kalau seandainya sampai up berarti itu hokiku, kalau enggak ya udah gitu. Dari awal kalau ambisi nggak ada ya, nggak ada sih dari awal ambisi, karena sebenarnya dari awal tuh nggak ada kepikiran mau bikin YouTube sendiri, apa ngover lagu sendiri, karena ada tawaran jadi aku ambil aja.
Oh, berarti awalnya tuh memang bukan dari Nun sendiri yang Bukan. pingin punya apa kayak YouTube official sendiri, tapi ternyata ditawarin gitu. Betul. Coba ya bikin cover lagu, cover bikin lagunya pop-pop gospel kan sekarang lagi musim gitu, terus akhirnya coba. Berarti ini di bawah naungan manajemen nggak Nun? Iya, ada manajemen. Pribadi. Pakai manajemen. Tetap pakai manajemen. Bisa dicek di Nola Records. Ada di Nola channel Records. YouTube-nya. Channel YouTube-nya Nola Records. Records. Diketik aja Nun Ilma. Baru satu lagu sih aku yang baru diposting. Oh, Tunggal Eka, Tunggal Eka. tapi take-nya udah berkali-kali. Take-nya Eh, udah maksudnya lagu banyak lagu. sudah 5 lagu. Sudah 5 lagu. Nah, dalam project ini Nun Ilma sendiri itu ada berapa lagu yang akan di-cover? Kalau lagu yang bakal di cover kayaknya bakal jalan terus, nggak tahu berapa lagu ya. Oh, Tapi terus. berapa bulan? Produksi. 2 bulan apa 3 bulan sekali pasti produksi terus. Oh, nah ini satu lagu yang sudah keluar di channel YouTube-nya Tunggal Eka miliknya Denny Denny Caknan. Caknan. Oke. Bisa dicek. Nah, bisa Langsung dicek. dicek di mana? Di @nola records. @nola @nola records. Ya. Nun Ilma nanti keluar. Oke. Nah, perjalanan nih, ngomongin perjalanan sekarang ya. Perjalanan Nun dari yang belum siapa-siapa, sekarang sudah siapa-siapa karena siapa sih yang nggak kenal dia di Batu sama Malang ya, apalagi Amin. sekarang sudah sering diajak sama band-band ternama juga di Kota Malang. Apakah itu satu manifestingmu juga Nun dulu, saat dulu? Aku harus bisa nih sama ini. Tapi dengan membawa nama aku sendiri bukan nama bandku gitu. Sebenarnya dari dulu nggak ada kepikiran gitu. Cuma pasti rasa pengen kan ada ya. Kayak aku pengen ikut teman-teman yang ini, pengen ikut band yang ini. Tapi alhamdulillah sekarang satu-satu keturutan sih, alhamdulillah. Amin. Berarti Maksudnya kayak Nun tuh nggak mengejar itu. Enggak sih dari awal. Gitu. Jadi kayak jalan aja. ada tawaran ya oke, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi emang passionnya emang musik banget Nun. Apa ada mungkin hal-hal lain yang mau dicoba selain bermusik gitu? Sejauh ini nggak ada ya. Jujur ya. Sejauh ini nyanyi aja ya. Kayak buka salon. buka salon. Jangan gitu, ada orang yang datang ke tempatku katanya buka salon gitu. Enggak, buka salon. Nggak Kamu ada buka, sih. les-lesan masak sekarang. Jadi di kos itu sekarang di apartemen kita ada 2 kos yang sekarang setiap hari masak-masakan tetangga gitu. Iya, aku Tahu baru Aku Iya. boleh masuk tim yang tahu-tahu aja. Nah, ngomongin perjalanan ini kan juga up and down ya Nun ya. Aku tahu perjalanan kamu mulai dari nol yang kamu bukan siapa-siapa sampai sekarang jadi rebutan Amin, masa amin. gitu ya. Apa suka duka di dunia entertain yang menjadi point of view saat kamu down akhirnya bisa kuat lagi? Suka dukanya sebenarnya dukanya banyak, tapi menurutku sukanya lebih banyak. Dukanya dulu. Dukanya mungkin dulu orang-orang lebih ke underestimate ya, kayak apa sih emang bisa gitu. Emang bisa dia nyanyi, emang bisa dia babat genre ini akhirnya semakin aku merasa direndahkan, semakin tertantang gitu loh buat aku membuktikan bisa kok aku genre ini bisa, aku pop bisa, aku dangdut bisa, aku mau ditaruh di event ini bisa. Akhirnya ya alhamdulillah terbukti. Amin. Berarti nanti waktunya kita tantang di akhir acara ya Ian ya, bisa nyanyi lagi ya Ian ya. Apa Bisa kan? boleh? Kita tantang genre apa? Dangdut, Boleh. ambiar gitu Boleh. yang enak. Ceritakan Apa lagu apa yang aku nggak tahu? nggak tahu itu Apa judulnya? Itu kuceritakan pada bintang-bintang. Kita akan ya. pada bintang-bintang. Kok playlist ganti sekarang? Playlistnya sekarang playlist Kamu TikTok nggak ya. suka Niken Salindri ya? Ajeng Febria. Loh, kalau Ajeng Febria suka saya. Iya, suka. Kalau Niken suka. Aku suka. Kalau berapa kali kan kita event sama dia kan? Bener, Gitu, udah. aman aja. Suka. Sama dia kan gitu. Iya kan emang suka aku, suka. Balik lagi sama karirnya Non. Itu tadi dukanya ya yang di underestimate. Tapi kamu pernah nggak sih merasa? Ini kita bahas dukanya dulu. Iya. Pernah nggak sih merasa kayak di underestimate terus tiba-tiba kayak kayaknya aku nggak bisa deh. Lebih ke kayak putus asa gitu, mentok gitu. Pernah nggak? Kalau sampai mentok enggak sih ya, karena kan aku nyanyi itu selain pekerjaan juga karena suka gitu loh. Jadi jalaninnya kayak
ya santai, enjoy. Jadi kayaknya kalau ada orang yang kayak gitu, malah aku buktiin enggak kok, aku nggak kayak gitu. Ini mama lihat gak? Lihat Lihat, mama. nah mama yang Nun, mama nangis, mama Nyanyi juga kan? iya, itu juara karaoke Iya, gitu. aku tahu. Nun tuh suaranya juga enak, ternyata bukan anaknya doang. Jadi kayak Nah. turunannya tuh udah Dari mama. Tapi apakah mama dulu mengarahkan kamu untuk menjadi Nyanyi. seorang entertainer seperti sekarang atau harapan mama nggak apa-apa, Du, kamu tetap bernyanyi tapi pekerjaannya jangan nyanyi gitu. Dari awal orang tua sebenarnya enggak ya kalau nyanyi. Oke. Karena sekolahku juga di bidang kesehatan, jadi kan pengennya udah kamu kerja aja gitu. Tapi setelah tahu aku nyamannya nyanyi, aku kenal sama banyak orang, aku nyamannya gini mah nyanyi. Terus kata orang tua ya wes nggak apa-apa, lanjutin aja. Nun tapi pernah bosen nggak sih, kan nyanyi udah lama kan ya, dari 2015. dari 2015 Mm-mm. sampai sekarang 10 Hampir tahun. 11, Hampir 11 tahun. Iya. Pernah nggak sih kayak di titik bosen gitu? Kalau aku kan pernah, aku pernah. Dan aku pernah hiatus 2 tahun kan, maksudnya nggak nyanyi, nggak MC, karena ada yang nyukupin. Itu ceritanya Beda dulu case-nya kan. ya. Kalau Beda kamu case-nya. Kan kayak pasti dia ada di titik yang bosan, iya, bosan. kan ya udah gitu-gitu terus gitu. Sebenarnya titik bosen tuh wajar ya, pasti pernah gitu loh bosen kayak aduh rutinitasku gini lagi, kayak template gini lagi, nyanyi, pulang nyanyi, tapi gimana cara ngatasinnya ya akhirnya belajar lagu-lagu baru biar nggak bosen. Belajar apa lagi ya biar aku nggak suntuk ini aja gitu aja sih. Tapi kalau sampai mentok bosen enggak. Tapi pernah ngerasa nggak sih kalau aku pribadi ya, sobat selai semuanya itu kayak kenal lagu baru gitu, apalagi lagu yang mungkin nggak klik di aku tapi harus dibawain kan nggak enak tuh, nggak nyaman tuh belajarnya juga kalau aku lama gitu. Benar, Kalau benar. sendiri gimana? Apakah ya udahlah harus tahu nih karena ini juga tuntutan gitu. Sebenarnya aku sama sih, aku kalau nggak cocok sama lagunya ngafalinnya susah. Jadi kayak butuh waktu. Tapi mau nggak mau kan? Tapi mau nggak mau karena Kayak itu tuntutan. lagu yang viral tapi sebenarnya kita sendiri tuh nggak suka, nggak enak gitu. Tapi ya gimana lagi tuntutan pekerjaan, jadi ya mau nggak mau harus mau. Itu kayak kalian kan penyanyi, aku tuh mau tahu kan kalian kayak harus menghafalkan beratus-ratus lagu kan, kayak kalau orang mau nyanyi apa kan kita harus tahu gitu. Itu gimana sih cara kayak ngafalinnya, kan lagu tuh banyak banget apalagi harus update gitu kan ya, kayak setiap ada lagu baru yang keluar atau lagu baru yang lagi viral tuh kita harus sudah bisa gitu. Nah, itu gimana maksudnya kayak Nun dulu dijawab. ngapalinnya gimana sih kan banyak Banyak. gitu. Gimana kalau Nun? Kalau kita entertain kan nggak harus ngafalin banyak lagu ya, apalagi kalau misal reguler aja apa event kan kita bisa pakai lirik. Cuman gimana ya, emang nggak harus ngafalin sih, nguliknya cuma aku sendiri ngulik tuh kalau lagi nggak mood juga nggak nyantol ya. Kalau aku Susah, memang mood-moodnya susah. lebih ini sih, karena mungkin aku dari dulu nggak bisa lepas dari lirik ya Ci. Jadi untuk menghafalkan ya iramanya saja, oh part ini seperti ini, refnya juga seperti ini, nanti bridge-nya seperti ini, tinggal itu aja sih kalau aku gitu. Karena Apalagi kan kayak satu sesi bisa sampai 3 jam gitu. satu sesi itu 1,5 lah. Yes, gituan lah. Kalau aku sih lebih ke gitu karena aku memang nggak bisa. Kamu tahu sendiri short term memory kan aku ini kan. Baru kenalan aja sama orang sudah lupa namanya. Lagu baru tuh kita harus cepet bisa sebelum hype-nya tuh hilang. Betul. Benar-benar. Nah, itu tadi dukanya sudah kita bahas sama Nun. Nanti akan kita bahas masalah sukanya karena katanya sukanya lebih banyak gitu. Apakah sukanya dia mengenal orang baru, mengenal lingkungan baru, atau dapet cuannya baru, kan kita nggak ada yang tahu kan. Jadi mungkin untuk ada yang penasaran jangan kemana-mana tapi Slay Show. Kita break sejenak. Balik lagi sahabat Slay semuanya, masih dengan Nun Ilma dan masih kita membicarakan masalah branding solo karirnya. Kalau tadi kan kita sudah bertanya masalah dukanya gitu ya. Sekarang waktu ini kita tanya masalah sukanya. Apa sukanya, Nun?
Sukanya yang pertama ketemu orang baru, ketemu banyak orang, mulai dari mas-mas apa mbak yang udah senior, termasuk senior aku ini Kak Aryo. Betul. Saya nggak nyanyi. Kamu nyanyi. Kalau biaran. Kalau buyaran kamu nyanyi. Terus. Ketemu banyak orang, ketemu apa ya, banyak pengalaman baru, belajar ilmu-ilmu baru, terus juga banyak cuan gitu ya. Amin. Nah, Amin. ngomongin masalah cuan, ingat gak sih Nun, pertama kali kamu di hire secara profesional itu dapat uang berapa? Fee berapa? 2015 ya, awal nyanyi maksudnya. Awal nyanyi. Awal Orang nyanyi. kalau katakanlah kamu tak panggil nyanyi terus kamu dapat uang kan itu berarti profesional tuh. iya, Itu berapa? Ingat nggak? Dulu aku nyanyi di mana ya awal nyanyi itu? Oh, salah satu kafe di Batu ada, ya, ada lah ya. Yang sekarang sudah tutup kan? Udah tutup. Itu Ada aku di atas. ada, dapatnya 30.000 tahu. 30.000 Berapa lama? dari jam 7 sampai jam 11. Wow. 30.000. 30.000. Itu 2015. 2015 30.000. Apa yang akhirnya kamu berpikir yang oke sekarang 30.000 tapi next aku akan tambahin kok nolnya gitu. Apa yang Karena aku merasa waktu itu potensiku bisa lebih bagus sih ya. Yang penting pede ya, awalnya kan yang penting pede. Merasa potensiku bisa lebih bagus, aku merasa aku bisa lebih dihargai lagi. Oke. Tapi kan harus lebih bisa belajar lagi, nggak stuck di sini-sini aja. Akhirnya aku coba untuk upgrade terus diriku gimana. Tapi itu Sampai bisa awal sekarang. kan solo kan ya. Awal band. Awal band. Mm-mm. Berarti kan Nun Ilma ini nge-branding si band ini juga sudah sangat lama ya. Bandnya band ini. Band yang sekarang ini. Belum ini ada dulu. Kalau untuk Yang berakustik ini. Berakustiknya dari 2017 kan. Oh. tapi udah lumayan lama. Iya. 2017 ke 2026 hampir 9 tahun. Iya nggak sih? 8 ya. Iya 8-an lah ya. 9, Perjalanan 8 tahun. Tapi kalau seandainya Nun ada pilihan nih, katakanlah pilihannya adalah Nun, ini ada tawaran, kamu bergabung dengan manajemen, mungkin di nasional gitu, biar lebih melebarkan sayapmu, tapi tidak membawa branding nama bandmu. Itu kamu gimana sekarang? Apakah oke aku tetap ambil aja atau enggak deh kalau nggak sama band? Sekarang lebih ke oke sih ya kalau ada tawaran yang lebih bagus ya. Sekarang oke. Sekarang oke kalau ada tawaran yang lebih bagus. Karena kenapa lihat enggak? iya, lihat apa Potensi, benar. Saya kalau cuma Iya, Kalau ada yang bisa membawa dia Benar. lebih tinggi, kenapa enggak gitu. Kan ya jangan stuck di sini-sini iya aja. sih benar. Kalau seandainya stuck ya cuma gini-gini tok ya. Tapi kan sekarang lagi ini nih lagi gencar singer-singer entah cewek atau cowok itu lagi mempelajari lagu-lagu Mandarin yang memang Coba. ini gimana gitu ya. Apakah Nun juga akan mengambil genre itu juga? Karena jujur aja saat menjadi seorang singer Mandarin itu cuannya lebih besar 5-6 kali lipat daripada singer biasanya karena kan tidak banyak sih gitu. Apalagi kemarin waktu Imlek kan wih pasti rebutan tuh gitu. Apakah Nun juga akan menjamah ke genre penyanyi Mandarin gitu? Kalau untuk kesana belum, cuma kalau mau belajar udah pengen belajar sih, karena belajar lagu Mandarin kan nggak sebentar ya. Betul. Butuh waktu lama pronunciation-nya. Terus kalau nyanyi Mandarin kan seenggaknya harus tahu kita tuh nyanyiin apa gitu, nyanyiin apa, bukan yang kayak lagu bahasa Inggris kan mungkin kita bisa baca lirik ya. Kalau Mandarin kan kita baca lirik tuh susah gitu Ya, loh. benar. Jadi harus hafalan. Pengen, cuma kalau untuk kesana belum. Tapi pengen ya. Tapi pengen belajar. Ya karena pengalaman nyanyi lagu Mandarin itu dari apa yang kita baca sama apa yang kita ucapkan itu sangat benar. berbeda gitu loh Ci. She tulisannya X I Iwan Yen itu. Ya tulisannya I Ni I Wan Nian. Iya, tapi bacanya Apalagi kalau baca lirik kan malah lebih wah. Ini gimana bacanya susah nyanyi lagu Mandarin itu berarti ada keinginan. pengen gitu ya. belajar. Luis buat Nabi. Sudah dulu kan di atas saat studio kita masih di atas kita datengin dia tapi next kita pasti datengin Ko Lui lagi untuk ngobrol-ngobrol nyanyi lagu Mandarin. Nah
kita kembali lagi sama Nun karena memang perjalanan Nun ini kan juga untuk branding awal masih sangat masih kecil ya, belum besar banget gitu. Harapan Nun sebenarnya apa dengan Nun berani mengambil langkah solo? Harapanku semoga orang-orang suka dengan warnaku yang baru. Amin. Dengan brandingku yang baru. Amin. Aku solo karir, semoga orang-orang suka dan semoga orang-orang menerima aku yang seperti ini. Amin. Karena sekarang udah berubah ya. Ya, sudah berubah, Udah betul berubah. sekali. Tapi berubahnya maksudnya Positif, gitu, gitu. lebih fresh juga. Iya, lebih cantik, gitu Amin. kan, gitu. Nah, Amin. mama sama ayah kamu kan menjadi saksi dari kecil. Gitu. Ingat gak sih kalau seandainya dulu saat kecil kamu diikutin lomba entah karaoke, entah fashion sama orang tua, apakah itu juga menjadi semacam kayak satu semangat buat kamu gitu? Fun fact-nya aku dari kecil nggak pernah ikut lomba. Iya. Berarti Nggak yang pernah, ikut nggak lomba pernah. Mama toh? Mama. Aku dari kecil, aku tuh pemalu pol gitu Sama loh. Dari sekali. kecil sama Nggak sekali. pernah ikut ajang. Nggak pernah. Waktu sekolah juga nggak pernah. Oh SMA sih pernah ikut lomba nyanyi, tapi kalah terus. Oh. Kalah terus. Makanya temen-temenku tuh tahu aku sekarang nyanyi kayak kaget gitu loh. Oh kamu bisa Nyanyi gitu. sekarang. Baru tahu gitu. Karena dari kecil nggak pernah ikut lomba. Aku mau tahu deh dari kalian kenapa sih kalau kita tuh kadang tuh nyanyi kalau nggak ada yang lihat itu suaranya tuh enak sebenarnya. Kayak enak gitu. Tapi kenapa waktu kita kayak mau ngerekam kita nyanyi lah atau nyanyi di depan orang banyak tuh tiba-tiba suaranya jadi nggak enak gitu, kenapa? Kalau menurut aku sih satu, Kayak tiba-tiba hilang gitu, tau nggak? nervous. Itu pertama nervous gitu. Karena memang kalau kita sebagai frontline di atas panggung sih menurut aku kan kita menyerap energi mereka. Iya. Kalau mereka seneng, kita tuh excited, akhirnya suara itu bisa gaspol gitu loh Ci. Tapi kalau kamu yang merasa kayak bisa nggak ya, atau aduh aku nanti nyanyi enak nggak ya, mentalnya kena duluan. Kalau dari aku sih seperti itu ya. Kalau dari Nun gimana? Mungkin kalau sendiri kan nggak ada yang lihat, jadi pede-pede aja ya, ngeluarin suara mau teriak-teriak kan pede kayak enak ini nggak ada yang lihat, jadi kita lost gitu loh keluarin suara. Tapi kalau depan orang banyak kan ada rasa takut, aduh kalau fals gimana ya, karena semakin takut tuh semakin nggak enak keluarin Iya. suara. Iya. Makanya kan kalau di ajang pencarian bakat itu kan selalu dibilang suara memang penting, teknik memang penting, tapi PD itu nomor satu. Saat PD, apa yang sudah kamu pelajari dan dipelajari itu akan kayak keluar gitu loh Ci. Nggak sih? Nah, ngomongin masalah ajang pencarian bakat, kamu nggak kepingin dong ikut entah itu Indonesian Idol, X Factor, dan Akademi yang sekarang lagi naik-naiknya gitu. Apa kamu juga nggak pingin mengikuti kontes-kontes seperti itu? Pertanyaan yang susah ya. Lumayan. Enggak sih, nggak susah. Karena kalau aku sudah pernah ikut, tapi babak 50 besar aku kalah. Dulu tapi. Gimana, pingin nggak sih ikut-ikut? Pengen tahun ini insya Allah ikut, karena tahun-tahun sebelumnya nggak boleh ikut ya. Nggak boleh. Sekarang udah mau, Nggak boleh. udah pengen ikut, pengen banget, dari dulu pengen banget. Sekarang waktunya aku mengejar mimpiku lagi. Ya sih, menurut aku memang dengan jati diri baru itu Bener. harus mengejar mimpi. Bahagia nomor satu kan. Bahagia nomor satu. Gitu. Tapi mama pernah nggak kayak mama atau ayah menyarankan ikut toh kamu ini, tapi kamu sendiri yang kayak ntar lah gitu. Kalau mama selalu nyuruh, ayahku tuh diem ya, maksudnya kayak ya wes kamu pengennya apa, nyamannya apa, silahkan. Kalau mama kayak kamu nggak pengen ikut ini, ikut audisi ini, cuma kemarin kan ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Sekarang udah bisa ikut tahun ini insya Allah mulai fokus lagi. Mulai mengejar mimpi. Iya. Pernah nggak sih Nun merasa kayak aku tertinggal nih gitu? Harusnya di fase ini aku udah segini, tapi ternyata karena satu dan lain hal kemarin ya cuma segini gitu. Sempet kepikiran gitu, tapi mau nyesel juga ngapain ya, yang mending dikejar lagi sekarang. Iya sih. Belum terlambat sih. Sebelum semuanya terlambat. Dan gak ada kata terlambat sih ya untuk Benar. memperbaiki sesuatu hal atau mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Jadi nggak usah nyesel. Betul, ngantuk ya Bu. Yang puasa pertama memang. Puasa pertama ya? Pertama gitu. Aku bersyukur sekali Putu hari ini puasa gitu, sangat bersyukur. Amin, puji Tuhan luar biasa. Kenapa gitu? Gak apa-apa. Kenapa? Biasanya puasa Biasanya tapi bawa minuman dibuat untuk buka puasa. Oh, buka puasa. Enggak, itu kayak kalau aku udah capek
ya itu terus nanti biar semangat lagi puasanya gitu. Ya. Kita break sejenak Sobat Selai di segmen kita yang terakhir. Nanti akan kita tantang Nun akan bernyanyi lagi. Dan pastinya tuh Sobat Selai semuanya jangan kemana-mana ya. Sama dengan Arlida Beauty Salon. Mantap. Kita break sejenak. Ngomong pilut. Ya, segmen kita yang terakhir kali ini masih dengan Nun Ilma. Kita ingin bertanya sedikit saja sebelum kita tantang bernyanyi lagu Ambiar ya. Nah, pertanyaanku ke depannya nih Nun, karena sudah bikin channel YouTube, Desas-Desus juga mau dipinang sama Simpatik Music, iya nggak sih? Amin. Nah, itu Gitu apa ya. sih harapan Nun ke depannya gitu untuk karir kamu sendiri? Kedepannya semoga aku bisa naik lagi namanya. Semoga orang-orang juga lebih suka sama aku yang sekarang. Amin. Suka kan? Suka. Gak ada yang gak suka kok. Semoga nyaman terus dengerin cover-coveran aku di YouTube. Oke, Amin. Nanti akan kita cari tahu di channel YouTube-nya. Boleh Nola Records. Nola Records. Ya, langsung aja subscribe ya. Sobat Selai semuanya, boleh di like, boleh di komen gitu. Kalau waktu itu kan masih tampilan lawas. Nah, untuk next ini apakah tampilan baru seperti ini? Betul. Oke, kita tunggu Next jadi gebrakannya. tampilan baru ya. Kita tunggu gebrakannya ya. Kenapa kamu jangan ketawa? Takut ya. Grup YTTA. Ya, gitu. Tapi kan kalau seandainya perubahannya memang lebih baik, kenapa tidak? Iya, betul. Kan? Iya nggak sih, Ci? Iya. Dan pastinya karena memang kali ini puasa ya, puasa hari pertama, kita mendoakan untuk Sobat Selai semuanya yang menjalani ibadah puasa, semoga lancar, Amin. semoga bisa meraih kemenangan. Kamu nggak mokel-mokel ya? Nggak boleh Dan dong. juga ya selamat Amin. menjalankan ibadah puasa Terima ya. kasih, Semoga selamat puasanya berpuasa lancar dan semuanya. berkat melimpah untuk kita Amin. semuanya. Amin. Kita tutup hari ini. Kita mengucapkan terima kasih sama Nun Ilma. Terima sudah kasih hadir. teman-teman Selai Ya, Show. terima kasih juga untuk Sobat Selai semua yang sudah menyaksikan episode hari ini. Betul. Kita tutup dengan kita bernyanyi. Aku Wah. Ayo. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi Yuk, bareng. nyanyi. Dan Arlida Beauty Salon. Duh, berdiri ya. Nah, bener, kamu pintar. Kita bernyanyi bersama-sama Sobat Selai. Sinarangan untuk semuanya. Ini boleh lihat lirik kan? Boleh. Oke, boleh musik. Waktunya kita bernyanyi bersama-sama sore hari ini sambil menunggu ngabuburit. Ngabuburit ini nggak ada ini apa? Ngabuburit nyanyi-nyanyi gitu nggak ada? Sekarang. Oke. Sinarangan untuk semuanya di sore hari ini. Kamu tuh nggak mau nyanyi, kamu tuh? Tapi Cina sok gede ada apa ya? Tapi Kita nyanyi ya. Yang tahu boleh ikut bernyanyi di rumah. Aku di dokter ya? Mama nonton kan? Nonton sama anak ya? Wah, saya dewasa ini Cinta semakin tahu jati diri. Ngobrol ra ono enteneng tengah wangi tetes sembon sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenang laku teko tuwa
Oh.